Kitabullahi dusturi wa khairul khalqi uswatuna bisunnatihim jalanuri bihadayil haqqi arsyadana lazimtu mahadinal Qur'an wa dhikrullahi yas'aduna arafna ikhwatal iman walil akhyari suhbatuna. Sedikit atau banyaknya orang yang penting tetap istiqomah ngaji gitu ya teman-teman ya. Ridhoilah wali syafati rasulillah wali karamati awliillah syai'ulailana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana khususan khaswah ila musannif adalah kitab Tabligh Niwatin Imam Mawati lahul Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ana khusyu'un salatu musyana fi man wa sallallahu alaihi wasallam dan itu berdasarkan hadis yang maktuh bahwa sebelum kita kembali ke Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan khassah illa jami'i man hadar fi hadhil majlis. Tu'alim lihat lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sampun ngendikan sinten Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Laukana lamun ono bukan lamun ya goyah senajan ono sapa ahadun wong siji iku yaktafi ngalap cukup minal ilmi saking ilmu laktafa mongko nanti cukup ilmu saking ilmu sinten Musa ala nabina wa alaihi salam. Nabi Musa ala nabina wa alaihi salam. Maksudnya gini, kalau memang ada ilmu itu ada batasnya, maka Nabi Musa itu akan berhenti mencari ilmu. Sekelas Nabi loh ya, sekelas Nabi tetap mencari ilmu kepada Nabi yang lain. Artinya ilmu tidak ada batasnya. Walakolalan orang ucap sinten Nabi Musa al-attabi'uka ana toh manut ingsun ing sira wala antu alimani ing ngatasi yen to mulang sapa sira ingsun mimma saking perkara ulimta kang ora sapa sira rusdan ing pituduh. Maksudnya gini, itu kan ini konteks pada kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Waktu itu kan Nabi Musa ngendikan tuh, apakah ketika aku manut ning awakmu, ketika aku menurut padamu, maka kamu akan mempelajariku ya kan, seperti yang disahkan di dalam Al-Quran. Artinya adalah ya itu ilmu tidak ada batasnya ya. Sekelas Nabi Musa itu masih belajar ke Nabi Khidir ya kan, jadi nggak ada batasnya teman-teman. Nah ini yang saya terangkan kemarin, yang keren dari Imam Mawardi ini adalah penyebutannya itu ada diksi-diksi baru, ada istilah-istilah baru, misal kayak waqala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya kan, bukan radhiyallahu anhu tapi anhuma. Jadi yang kena doa itu adalah sahabat Abdullah dan Ibnu Abbas dan sahabat Abbas bapaknya sahabat Abdullah. Dan di bawahnya juga ada penyebutan Nabi Musa nih, Musa ala nabiyina wa alaihi salam. Musa ala nabiyina, jadi Musa ala nabiyina wa alaihi salam. Yang didoakan itu tidak hanya Nabi Musa, kan biasanya Musa alaihi salam, tapi juga ada tambahan Musa ala nabiyina wa alaihi salam. Nah, ini yang menjadi unik, menjadi menarik dari Imam Mawardi. Ya, kemudian wakila lan den ucapake lil Khalil marang Khalil bin Ahmad. Bima kelawan opo adrokta nemu sapa sira hadal ilma ing ikilah ilmu. Dengan apa kamu menemukan ilmu? Kala jawab Khalil bin Ahmad, kungtu ana sapa ingsun idza lakitu ing dalem nalikane tetemu sapa ingsun aliman ing wong alim. Akhadtu mongko ngalap sapa ingsun ing ilmu minhu saking alim.
Wa aqaituhu lan awe sapa ingsun ing ilmu. Maksudnya setiap ketemu orang alim ya, orang alim dimanapun berada dan siapapun orangnya itu selalu belajar. Jadi kecenderungannya Imam Khalil bin Ahmad ini adalah selalu belajar setiap bertemu orang yang lebih cerdas. Nah, ini yang menjadi berbeda di zaman sekarang. Karena zaman sekarang ketika kita melihat orang yang lebih cerdas itu bawaannya pengen debat terus. Bawaannya pengen debat terus. Nah, kalau yang Khalil enggak, tetap dicari ilmunya, pasti ada kelebihannya. Zaman sekarang kan, wah ketemu, wah debat pokoknya, langsung uji ilmu, nggak masalah sih. Tapi ya tetap sebisa mungkin kita mencari nilai positifnya di mana, gitu. Wakola buzur jamhar, wakola buzur jamihru, Pak buzur jamihru. Minal ilmu ikut setengah saking ilmu, minal ilmi ikut setengah saking ilmu. Ala tahkira syai'an utawi yento ora ngina sapa sira. Ora ngina sapa sira syai'an ing suci-suci minal ilmi saking ilmu. Wa minal ilmi lan iku setengah saking ilmu antafadola utawi yento ngutamaake sapa sira. Jami al ilmi ing sekabehane ilmi, sebagai ing sekabehane ilmu. Maksudnya salah satu hakikatnya ilmu yaitu kita tidak menghina sedikit pun dari bagian ilmu itu. Nah, dan kita memuliakan seluruh apapun yang berkaitan dengan ilmu. Berarti apa saja yang berkaitan dengan ilmu harus kita muliakan. Ini di taklim ada ya pelajarannya, di taklim. Kitabnya, kemudian gurunya, kemudian keluarga dari guru-gurunya, kemudian pengarang kitabnya. Makanya yang membedakan antara pendidikan pesantren dengan pendidikan formal adalah di pendidikan pesantren sebelum membaca kitab, pasti sebelumnya itu tawasul dulu kepada penulis kitabnya, tawasul dulu kepada guru-gurunya. Tidak kok tiba-tiba membuka kajian, enggak. Tetap ada ikhtiar tawasul dulu. Yaitu ya bagian dari ini, bagian dari ilmu, menghormati apapun yang berkaitan dengan ilmu dan tidak menghinakan sedikit pun bagian darinya. Nah, tapi masalahnya ini ditelan mentah-mentah oleh masyarakat Indonesia, ya kan. Ketika kita mengkritik, ketika kita itu memberi nasihat kepada orang yang berilmu itu dikira menghina. Dikasih keras sedikit nus, dikira koyok-koyok orang duwe adab. Nah, ini masalahnya di situ. Jadi harus benar-benar bisa membedakan mana yang namanya mengoreksi dan mana yang mencaci, ya kan. Meskipun dengan bahasa yang kadang-kadang orang-orang suka sarkas dan satir. Makola lan wis ngendikan sinten Pak Mansur li Syarik marang Pak Syarik. Anna iku saking endi? Anna saking endi laka keduwe sira hadal ilmi utawi ikilah ilmu. Ola ngucap lam argob ora geding ingsun, ora geding tidak membenci. Kan kolilin saking ilmu kang sithik astafidahu kang ngalapaidah ingsun ing kolil. Walam abkhilan ora medit sapa ingsun bikasirin kelawan ilmu kang akeh ufiduhu kang aweh faidah sapa ingsun ing kasir. Maksudnya adalah ilmu didapat dari mana? Bagaimana Pak Sarik ini meletakkan ilmu? Aku ikut, maksudnya gini, lam argob ngan kolil asafin. Aku tidak membenci sesuatu ilmu meskipun itu hanya sedikit manfaatnya, tidak membenci. Ya kan, kayak teman-teman misal zaman sekarang di pesantren belajar pegon, itu nggak opor, kan seolah-olah nggak enak guna nih. Belajar ilmu-ilmu kitab-kitab zaman biyen kan seolah-olah nggak ada gunanya, tapi ya itu bagian dari ilmu. Lam argob ngan kolil astafidahu, tidak membenci ilmu yang meskipun sedikit manfaatnya, dan juga tidak medit. Ketika memiliki banyak ilmu juga tidak perhitungan untuk menyebarkannya, kan? Tidak perhitungan kalau ingin menyebarkan ilmu. Ala anal ilma ing atase temen sedune ilmu iku yak tadi memerlukan menghendaki mak ing perkara baki kako kang apa jenenge tetep minhu saking ilmu itu
menghendaki bersama orang-orang yang memprioritaskan ilmu. Wesat ilan narik sebaliknya, wesat ilan narik sopo apa ilmu mak ing perkara tak akhara kang ngakhirake ngan husangking ilmu. Yang tak akhara itu maksudnya tidak memprioritaskan. Artinya ilmu di sini adalah akan menetap pada orang-orang yang memprioritaskan ilmu dan juga akan menarik diri orang-orang yang tidak memprioritaskan ilmu, ya kan. Maka jangan salah, misal nanti teman-teman punya anak gitu kan, kok ilmunya gak masuk-masuk, wah kok ruwet meneh belajar. Dicek dulu, apakah sang anak tadi diprioritaskan dalam belajarnya. Misal nih, ada dua pilihan di mana harus membeli buku pelajaran, sama harus membeli make up. Ternyata ibunya ini malah membeli make up. Nah, itu sama saja tidak memprioritaskan ilmu. Ya jelas-jelasnya kan mestinya ya tuku beli buku-buku dulu kan yang berkaitan dengan ilmu. Kok di tuku make up, wah itu masalah. Misal lagi belonjo ke mall sana kemari, tapi SPP-nya anaknya ruwet. Nah, ini juga masalah juga. Kalau di sini bahasanya adalah wesat imat akhoro anhu. Ilmu akan menarik diri, akan menghindari orang-orang yang tidak memprioritaskan ilmu. Artinya, nanti teman-teman kalau sudah berumah tangga, harus bisa-bisa memanage bahwasanya prioritas pendidikan itu harus dinomorsatukan. Prioritas pendidikan harus dinomorsatukan. Misal waktunya bayar kuliah, waktunya ngirimi anak di pesantren, ya misal nanti. Kemudian kok pengen ngerayain motor baru, ya harus ditahan dulu. Diprioritaskan untuk yang bagian dengan ilmu. Walaisa lan ora ono iku lirogib keduwe wong kang demen fihi ing dalam ilmu konaatun nerimo bibak dihi kelawan sebagian ilmu. Tidak gak ono ceritane wong kok konaah terhadap ilmu itu gak bisa. Aku gak apa-apa wis nerimo ilmu mek sithik gak masalah wis. Misal gini nih, anak santri. Aku nggak masalah sih dapat ilmu yang sedikit nggak apa-apa, yang penting aku bisa sambil mengabdi. Itu keliru besar, nggak boleh, kita nggak boleh kona'ah sama ilmu, tidak boleh. Harus totalitas pokoknya. Wis gak apa-apa wis aku untuk ilmune sithik, sing penting aku iso karoan kerja misal. Nggak bisa, yo kudu maksimal bicarane. Warowalan wis ngliwatake sinten Pak. Ini juga menasihati saya diri sendiri ya. Pak Aun Ibnu An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anaqol manhumani iku wong kang drembo karone. Wong kang drembo karone iku manhumani iku di bawah itu ada footnote-nya ya, nggak tahu kalau di teman-teman. Syahidu syahwat al maskabi ala syai'in taliban li khiyazatihi. Sangat cinta banget, sangat pokoknya pol cintanya ini manhumani. Dari kata manhumani, dua orang yang sangat cinta banget, sangat totalitas, ya kan. Layas biane kang ora gak enek warke. Enek wong loro iki cuwinane pol, gak ono puase dan sangat mencintai. Yang pertama, tolibu ilmin utawi wong kang golek ilmu. Gak ono puase wong golek ilmu iku. Ora butuhnya lan wong kang golek donya wis renek pokoke. Orang mencari ilmu wis makanya ini bisa dilihat di akademisi iku sing gelare paling pretek profesor doktor titik LCMA ngojek golek SH SPD dan lain-lain. Tapi harus dibedakan, mencari ilmu kita tidak kuliah, kita tidak di pendidikan formal, bukan berarti kita berhenti mencari ilmu. Atau mencari ilmu tidak hanya di bangku-bangku kuliah atau bangku-bangku formal, ya kan. Banyak sekali juga yang di bangku formal itu hanya sekedar duduk, habis itu selesai. Dan banyak juga yang tidak pernah duduk di bangku formal tetapi selalu mencari ilmu. Ya kita teman-teman sing apik piye yo ning bangku formal yo golek di luar itu juga golek. Nek wong golek donya ya saya tidak perlu menerangkan ya wong lek wis golek harta wis amatulabul ilmi anapun utawi wong kang golek ilmu iku fa innahu mongko temen setune taibul ilmi iku yasdat tambah-tambah minarahmane saking dat kang rohman. Apa nih kurban parke? Mencari ilmu itu akan menambah dekat kepada Allah, ya kan? Akan menambah dekat. Wong kok golek ilmu kok semakin menjauh dari Allah. Wah, itu perlu dipertanyakan. Artinya apa? Ya meskipun belajarnya itu bukan tentang kaitan agama. Misal belajar teknik, ya kan? Tentang teknisi, ya bagaimana dia itu diniati belajar teknisnya menemukan penemuan-penemuan yang berguna untuk ibadah, berguna untuk orang lain, ya kan?
Kok nek wong pelajar kok semakin menjauh dari Tuhannya. Nah, itu perlu dipertanyakan. Cuma qira'a, makanya di dalam Al-Qur'an itu diucapkan difirmankan innama yasyallah innama yasyallah min ibadihi ulama. Innama yasya angin pesini wedi Allah ing Gusti Allah min ibadi saking pira-pira ibadah kawulane Allah sapa ulama-ulama. Salah satu hamba yang paling takut kepada Allah ya orang-orang berilmu itu, orang-orang alim. Nah, contoh orang alim yang tidak takut kepada Allah adalah salah satunya adalah penemuan bom atom, ya kan. Bom atom itu mungkin menciptanya waktu itu siapa namanya, Einstein ya. Dia nggak takut sama Tuhannya, akhirnya yo mateni wong akeh penemuannya. Meskipun setelah itu dia menyesali dengan penemuannya itu karena membunuh orang banyak itu. Nagasaki dan Hiroshima dan sampai sekarang bom atom sangat menakutkan. Jadi yang namanya ilmuwan itu ya ilmuwan yang takut kepada Tuhannya. Menemukan penemuan-penemuan apa? Kalau itu mengancam nyawa manusia ya diselesaikan. Wa amatoli budunya namun utawi wong kang golek donya mencari harta fa innahu wong sing kerja wong sing berprofesi fa innahu setunune tali budunya yasdad tambah-tambah apa nih tuh jani lacute wah tambah ya wis tahu sendirilah semakin mencari dunia nggak enak puase. Oke lah misal mencari harta untuk dirinya sendiri kayak cukup, nanti ketika dirinya sendiri tercukupi akhirnya untuk istrinya, setelah tercukupi akhirnya untuk anak-anaknya, setelah tercukupi yo wis terus warisan enggak ada puasnya. Makanya sampai yang duduk di kursi Senayan pun yo mencari aman kan. Suma qira'a kalla innal insana teman-teman inat insana teman sunni manungso layat go lacut arroahu yen to ningali sapa insan ing awake insan istagna ingkang sugih bondo. Pokoke patut ketika melihat dirinya itu sugih bondo kaya harta. Wal yakun lan ono nyekti ono sapa wong alim iku mustaqilan kang milang-milang kidik lil fadilati marang kelebihan minhu saking alim liastat supaya tambah minha saking fadilah. Pokoknya merasa kurang terhadap ilmu gitulah. Wa mustaksiron lan kang milang-milang akeh linaki soti marang kekurangan fihi ing dalam ilmu. Merasa kau kurang berilmu. Liyan taha supaya katok tutup anha saking sapa tutuk sapa alim anha saking nakisuh. Wala yakna lan ora nrimo sapa alim minat ilmi saking ilmu. Bima kelawan merkoro atroka kang nemu sapa alim ing ma liana qanaah krana temesune qanaah fihi dan ilmu bujuh dan topo. Orang yang cukup mencukupkan diri terhadap ilmu sama saja dia itu topo. Wazuhdu utawi topo fihi dalam ilmu. Topo itu ya enggak butuh apa-apa gitu. Wazuhdu utawi topo fihi dalam ilmu ing dalam ilmu ikut tarkun ninggal ilmu. Wong zuhud ya. Watarku utawi ninggal lahu marang ilmu ikut jahlun bodoh. Orang yang berqanaah, orang yang merasa cukup pada ilmu, sama saja dia zuhud terhadap ilmu ya kan. Definisi zuhud adalah orang yang meninggalkan, dan orang yang meninggalkan sama saja orang yang bodoh. Jadi jangan sekali-kali merasa qanaah, merasa tercukupi dengan keilmuannya teman-teman, ya kan. Jadi harus tetap membara, harus tetap jadinya. Makot kola batul kama alaika nantepono sapa sira bil ilmi kelawan ilmu buat sari lan ngekehake minggu saking ilmu. Fa inna qaliluhu mongko temen sune wong kang kidik ilmune iku asbahu luwes rupane iku asbahu sayin luwes rupane suwi-suwi biqolin khair kelawan wong kang kidik kebagusane. Wong nek sithik ilmune berat, orang yang sedikit ilmunya berarti mengindikasikan dia kebagusannya yang sedikit. Bakasiruhu utawi wong kang banyak ilmunya, orang yang memiliki ilmu banyak iku asbahu menyerupakan serupa asbahu sayin merupai suci-suci bikasi rihi kelawan wong kang akeh kebagusane. Sebaliknya orang nek ilmune akeh berarti dia identik dengan memiliki manfaat yang banyak. Walaya ibalan ojo nacat-nacat. Jangan nacat-nacati bahasa Indonesia ya, menghina. Al khair yang kebagusan illal dilati kejabok sedikit. Sama kasiratu anak mongko tawi akeh ilmu.
Fa inna mangko temen setuhune kasiratuhu amniyatun angen-angen utawa atau harapan. Apalah badul gula kok min fatli ilmika setengah saking utamane ilmu sira istiklaluka utawi oleh milang-milang kidik ilmika marang ilmu sira. Salah satu fadilahnya ilmu adalah ketika kamu itu ya menghitung bahwa ilmumu itu sedikit. Wamin kamalin aklika lan setengah sangking bagian dari sempurnanya akal. Istidharuka utawi olehe amrih pertelo wal aklika ing ngatasi akal sira. Dan salah satu tanda kesempurnaan adalah ketika kamu itu meraih kejelasan atau meraih keterangan yang lebih jelas di dalam akal teman-teman. Artinya pikirannya terbuka. Berarti itu sempurna. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman nih di Sragen, hujannya terus terang. Stay safe, tetap jaga baik-baik. Katanya banyak kabar kematian ini di mana-mana ini. Dan kabar terbaru lagi di Myanmar sama Thailand ya kalau nggak salah ya, sedang mengalami gempa itu kalau nggak salah. Berapa Richter itu. Nah ini hati-hati ya teman-teman ya, tetap berdoa. Minimal kita bisa sampai lebaran dan lebih lah ya. 50 lebaran kali lagi gitu ya setidaknya ya. Ridhoillah wali syawati rasulillah wali karomati awliyaillah syawalillah lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa ila hadrat ila jamil masyayikhin fi hadir wa yusul khassa ila kaisi al-tarbiyyah dari jalan dan bertani di dari kaisi Abdul Aziz Masjid Rafi Yaqub ya jatuhkan kanan ya semua proses ini lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan dua ya kan sa'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa naqsuhu khususan ila sunnah badal kitab ada butuhnya watin sah Imam Mawardi lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa illa jasadi jami iman hadara fi hadal majlis virtualiyin wal virtualiyat lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai walayam bagi ayat salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alumi lillahi ridwallahi wa izalatil jahli an nafsi wa khairihi wa ihya itini wa syukri ni'mati bila bisa dimanapun. Walayam bagi lan tidak baik sebaiknya tidak baik nek cara basa Jawane ora sayukjo yang bagi ayat salah. Apa ayat salah yen to bodoni itu enggak mengetahui min nafsihi saking awak dhewe ne alim gak mengetahui tentang apa mablagho ilmiha enggon kadare atau kapasitas ilmunya. Jangan sampai seorang alim itu tidak mengetahui kapasitas ilmunya seberapa, ya kan? Berapakah dia menguasai tentang ilmu fikih, tentang ilmu nahwu, tentang ilmu politik, tentang ilmu tasawuf misalkan. Jadi nanti harus mengetahui, ya kan, supaya bisa ada takaran ketika berbicara itu tertakar. Wala ayat aja wazalan orang yang tong lewati sopo nafsihi alim, orang lewati tidak melewati sopo alim pihak lawan min nafsihi qadra haqqoha ing kadar melebihi kadar haknya dia. Wali ayakuna lan yento olehi ono sopo alim pihak lawan ilmiha iku mukosiron pepeko. Maksudnya pepeko itu apa namanya, terlena
Fayat ana mongko nunduk sapa alim bil inqiyadi kelawan manut. Waalaikumsalam. Aula luwih utama min ayyakuna iku aula luwih utama min ayyakuna saking ento ana sapa alim biha kelawan ilmiha iku mujawizan kang lewati. Maksudnya ketika kita nggak mengetahui kadar ilmu kita seberapa, kita nggak tahu sepiro ya kira-kira keilmuan kita itu seberapa. Itu lebih baik kita itu beranggapan yo merasa masih kurang. Pokoknya merasa wah aku belum menguasai, belum seberapa ya. Baiknya merasa seperti itu, jangan merasa lebih. Payuk kapa mongko den cegah sapa alim nganikis dia saking dadi tambah. Gak usah ngaku punya banyak ilmu. Lebih baik merasa kekurangan ilmu. Li anaman jala krono temen sune wong jala kang jahil gak mengetahui sapa man halanaf sahu ing halanafsihi ing keadaane man ya nggak tahu seberapa potensi keilmuannya karena mengko ana sapa man ligoiha marang liyane man iku ajhala luweh bodoh ketika dia itu tidak paham tentang potensi dirinya sendiri apalagi mengetahui potensinya murid-muridnya gitu. Jadi teman-teman harus paham potensi-potensi ilmunya seperti apa. Jadi ya harus paham ya teman-teman ya potensi keilmuannya seberapa, kadar keilmuannya seberapa, baru nanti bisa memetakan potensi murid-muridnya. Ini tidak hanya untuk guru, berfungsi juga kepada orang tua. Nanti kalau sudah pada jadi orang tua harus tahu potensinya masing-masing. Laqad qalat sinten Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata ing dalam kapan-kapan ya rofu ruh sopo al insanu menungso robbahu ing pangerane insan. Kapan manusia itu mengetahui Tuhannya, kapan manusia itu memahami Tuhannya? Maka Kanjeng Nabi menjawab, idza arafa ing dalam nalikane weruh sapa insan nafsahu ing awak dhewe insan. Yogi ya bahasa sederhananya itu loh yang terkenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Disingkatnya begitu, tapi redaksi hadisnya kan seperti ini. Idza arafa nafsahu ya kan, ketika mengetahui potensi dirinya, mengetahui tentang dirinya, maka dia akan semakin mengetahui tentang Tuhannya ya. Alias orang kalau sudah mengetahui jati dirinya, wis uripe tenang dan bakal memahami Allah ya kan. Jadi bisa membedakan nanti itu antara cobaan atau azab ya. Tidak kok sedikit-sedikit cobaan, semua ngerti ku azab kan, semua ngerti ya. Dan bisa membedakan apa yang kita alami gitu loh, maksudnya itu teman-teman. Tidak arafan nafsahu ya kan. Bisa bisa membedakan antara itu benar-benar nikmat dan antara itu benar-benar laknat, antara itu istidraj dan itu memang benar-benar sebuah nikmat. Karena kalau kita itu sering melakukan sesuatu yang iman kita seolah-olah luntur, kemudian kita kok diberikan nikmat yang begitu luhur, nah itu perlu ditafakur. Apakah itu benar-benar sebuah nikmat atau istidraj? Nah, harus benar-benar ya kan. Misal ya kayak saya yang saya pribadi alami, ketika medsos ramai seperti ini, di sisi lain masih garap tesis ya kan. Apakah itu sebuah memang harus menanggapi netizen atau memang itu sebuah istidraj? Bisa jadi karena itu istidraj, karena apa istidraj itu ya dilulu kalau pangeran ben uga garap tesis ben i'rad anil maksud. Karena ada kata-kata itu istigol anil maksud, i'rad anil maksud. Tersibukan dengan tujuan utama sama saja dengan keluar dari tujuan utama. Jadi teman-teman, mari kita introspeksi diri. Kira-kira awake dhewe iki sesuai jalur enggak? Apa wis terlalu belok ngiri ya kan? Atau terlalu belok kanan? Terus lapat kosama lan teman-teman bagi sinten Khalil bin Ahmad, Imam Khalil bin Ahmad. Ahwalan nasi ing keadaan manusia, tingkah-tingkah manusia, prototipe manusia, jenis-jenis manusia. Bagi mana? Fima ing dalam perkara alamahu kang weruh sapa nas
ing ma au jahiluhu utawa ora utawa gak roh atau tidak tahu sapa nafs ing ma. Jadi ada 4 tipe manusia. Tentang dia itu tahu nggak sih dalam keadaan sendiri dirinya sendiri, atau dia sih nggak tahu dengan keadaan dirinya sendiri. Itu ada 4. Seni memahami manusia itu ada 4. Yang pertama arbaat aksamin mutakobilatan kang bebandingan layak lu kang ora sepi halul insani saking tingkah menungso minha saking 4 pakola ngucap sapa amat. Pokoknya menungso itu tidak jauh-jauh dari 4 tipe ini, nggak jauh-jauh dari 4 tipe ini. Yang pertama, arijalu utawi wong lanang utawa piro-piro wong, ya kan. Nah, ini masalahnya di kitab-kitab abad pertengahan seperti ini tuh yang disebut pasti rijal. Ini wis gak feminis banget. Ya memang waktu itu yang mendominasi adalah orang laki-laki. Wong itu ya memang sibuk kasur, dapur, sumur, masak. Makanya disebut ada rijal, ya kan. Ulama-ulama di kitab-kitab kuning itu ini perlu kita teliti, atau kalau ada sudah meneliti saya tolong dikasih tahu. Kenapa kok penyebutannya itu selalu rijal? Kenapa kok selalu laki-laki gitu? Wong wedok koyo ora nek kanggune ning kitab-kitab iku. Rupane rajulun wong lanang yatri. Yang pertama adalah rajulun yatri wa yatri annahu yatri. Yang pertama adalah wong lanang, manusia lah, wong lanang kok tidak aku terlalu tidak feminis nanti. Yang pertama adalah seseorang yang tahu dirinya ini tahu. Rajulun yatri wa yatri annahu yatri. Padalika utawi yang seperti ini iku alimun, wong sing cerdas, wong sing cendekiawan, wong sing alim, ya kan. Karena kiai itu tidak mesti alim, ya kan. Jadi ulama. Karena kiai itu sebutan sesuatu yang dispesialkan di Jawa, ya. Kalau di konteksnya pesantren berarti sesuatu yang spesial di pesantren, ya. Tidak selamanya kiai itu alim. Karena sebutan kiai itu berangkat dari sesuatu yang diistimewakan, yang spesial. Nah, untuk sesuatu yang mengarahnya ke ilmu, ya kiai. Ulama. Itu ya teman-teman ya. Neng gone Solo kayak kiai selamat. Nah, kiai selamat itu jeneng sapi. Terus ada kiai banyak lah, kiai jeneng keris, yang lain-lain. Orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu itu adalah alim. Pas aluhu mongko takono, maka banyaklah bertanya dan banyaklah belajar kepada alim tadi. Tapi belajarnya juga gratisan ya teman-teman ya. ITKI terus tanpa ada feedback, janganlah. Kalau teman-teman berguru nanti, ya kan, ini kan tidak berguru, kita di sini kan konteksnya diskusi, ya. Waradulun lan wong lanang dan manusia yatri kang weruh, yatri rupane, jadi badal ternyata. Yatri rupane kang weruh, wala yatri lan ora weruh annahu setune man yatri iku weruh. Yang kedua adalah seseorang yang tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Seorang alim yang tidak tahu kalau dirinya ternyata alim. Banyak ini seperti ini. Ya desa ini banyak seperti ini yang beliau ini sebenarnya berpotensi viral. Beliau ini sebenarnya berpotensi untuk ngomong di depan publik, tapi ternyata gara-gara tawadhu, ternyata sibuk ngurusi sawah dan semacamnya, nggak paham ternyata. Padalika mongko utawi mengkono ndi mau. Sing nomor loro iki iku nasin wong kang lali, ya enggak sadar ya, karena saking sibuknya mungkin ya. Jadi tidak menakar keilmuannya. Enggak, wis bola pokoknya aku koyo ngene mungkin. Fadzakiruhu mongko ngilingno. Maka ingatkanlah ing sing nomor loro tadi. Yang nomor 3, warajulun lan wong lanang atau manusia layadri kang ora weruh, wayadri lan weruh tugune man anahu suniman iku layadri ora weruh. Yang ketiga adalah manusia yang tidak tahu dan dia itu sadar bahwa dirinya itu tahu. Manusia yang bodoh dan dirinya itu sadar bahwa dirinya itu bodoh. Ini ya mungkin saya dan mayoritas teman-teman ya. Manusia yang sadar dirinya bodoh. Manusia yang bodoh dan sadar bahwa dirinya masih bodoh. Karena kalau kita sudah cerdas, ya gak usah ngaji, ngopi ya enak kan. Padalika utawi yang nomor 3 ini iku mustarsyidun wong kang amrih pituduh, orang yang
perlu untuk dikasih petunjuk. Santri lah ya, santri kan orang yang perlu petunjuk. Pak Arsyiduhu mongko nuduhono sapa sira ing nomor 3 iki. Maka untuk yang nomor 3 ini, orang bodoh yang sadar akan kebodohannya ini butuh petunjuk, maka dibelajari, kita kasih tahu. Carikan ustadz-ustadz yang cocok untuk dia, carikan akun-akun yang cocok, yang recommended untuk di follow, carikan pondok-pondok yang sesuai dengan dia. Warajulun nomor 4, layak wong seseorang layadri kang ora weruh, manusia yang tidak tahu, walayadri manusia bodoh dan dia tidak tahu kalau dirinya ternyata bodoh. Rajulun layadri walayadri annahu layadri, orang bodoh yang tidak sadar kalau dirinya bodoh. Padahal sing model kayak gini ikut jahilun wong bodoh, para kuduku mongko buang apa sira ing nomor 4 ini. Dibuang itu disingkirkan, tapi yang ngesakno rek nek disingkirkan awakmu duwe ini awak yo, maksudnya disingkirkan itu di sini konteksnya adalah nggak perlu kita temani lah. Tapi nek memang dia itu nggak ditemani tambah bodoh lagi yo piye ya, dikancani, didoi dan disadarkan. Dirinya itu masih tersesat. Itu ya teman-teman ya. Bang Syatu lan wos nembangake sinten Abul Qasim Al-Amidi. Menembangke ku yes nasyid idza kunta ing dalem nalikane ana sapa sira iku latadri bodoh nggak weruh dalam takulan ora ana sapa sira bila diklawan iku bila diklawan wong yas alukang takon mat ing wong yadri kang ursa man pakai pamoko hale kaya apa idan keadaan demikian tadri bersapa sira ketika kita itu posisinya adalah ketika seseorang itu posisinya tidak tahu dan dia itu tidak sadar bahwa dirinya itu tidak tahu dan kemudian dia tidak ada usaha untuk yas'alu man yadri, tidak ada usaha untuk bertanya, berguru kepada orang yang paham. Terus bagaimana dia cerdas gitu loh. Dia itu bodoh dan dia itu tidak menyadari kebodohannya dan dia gak belajar, ya terus bagaimana dia nanti bisa memiliki pengetahuan. Jahilta bodoh sapa sira walam taklam lan ora weruh sapa sira bi annaka gambare kelawan temen sira iku jahilun. Paman utawi sapane wong iku li nulung ingsun bi antadri gambare kelawan yen to weruh sapa sira bi annaka kelawan temen sira iku la tadri ora weruh sapa sira. Maksudnya adalah kamu memang bodoh tapi kamu tidak tahu kalau kamu bodoh ya kan. Bagaimana kau bisa bilang padaku kalau kau tidak tahu? Bagaimana kamu itu bodoh dan kamu tidak tahu bodoh, dan bagaimana kamu bisa mengaku kepadaku kalau kamu itu bodoh? Idza cita indalan nalikane ana sapa sira fikulil umuri indalan segala hal aspek kehidupan. Bihumihi kang jumbo, maksudnya itu neng footnote-nya al-gumatu al-amru al-mugham al-mutalabisu. Buta, nggak paham. Kalau kamu itu pada segala aspek pengetahuan nggak paham, fakun mengkono siro hadza hakadza mengkono al umur bi bumi ardon iku dadi bumi ya to kakang ngidak ing siro sapa aladi wong ya tri kang ngoro sapa siro. Maksudnya gini, kalau kamu itu tidak tahu segala sesuatu, ngajine gagal, sekolahnya gagal, ya ora tahu belajar, maka kamu seperti bumi yang diinjak-injak oleh orang-orang yang berpengetahuan ya kan. Kayak awake dhewe kan ngidak-ngidak bumi, bendino ngideki bumi terus. Nah, kamu harus siap diinjak-injak kalau kamu bodoh dalam segala hal. Makanya minimal kita harus punya pegangan ya kan. Nggak boleh ada yang total gagal. Terus ada yang minimal kita berakal, minimal dalam satu hal lah, dalam satu aspek. Kemudian wa min ajabal asya ilan iku tengah sangking sesuatu yang sangat-sangat mengherankan, aneh lah. Ajabal asya itu ya mengherankan ya aneh. Anak kau temen tunisiro iku latadri ora weruh sapa sira. Wa anakalan temen tunisiro iku latadri ora weruh sapa sira di anaka gambare kelawan tunisiro iku latadri. Sesuatu yang hal yang paling aneh adalah kita tidak tahu dan kita itu tidak tahu bahwasanya kita tidak tahu, yaitu yang nomor 4 tadi. Ya seperti ini tuh artinya adalah kita yo piye yo saged belajar lah ya teman-teman yo.
tetap belajar, dimanapun tempatnya. Ya minimal kalau nggak cerdas sih minimal sadar kalau diri kita itu nggak cerdas lah, minimal sadar diri itu. Nah, salah satu contoh-contoh kecerdasan salah satu contoh-contoh bahwasanya kita tahu bahwa kita tidak tahu falyakul khairan auliyasmut, diam pada sesuatu yang kita tidak menguasai, ya kan, tidak merespon, gak kabeh direspon. Terus tenang menghadapi sesuatu, tidak menjat secara membabi buta, menganalisa, ya kan, dan tentu yang paling utama tidak menyalahkan, tidak mudah menyalahkan. Itu hal yang paling ini karena sering sekali terjadi teman-teman pesantren itu yang bukan sebenarnya nggak menyalahkan, sebenarnya itu dia benar, cuma masalahnya adalah standarnya itu yang dipakai tidak sesuai keadaan. Misal yang biasanya di pondok itu bercampur semuanya orang-orang yang standar taatnya tinggi, kemudian di rumah, kemudian dia di rumah melihat standar sosialnya itu sangat rendah, jangan langsung didosa-dosakan, jangan langsung dilarang-larang. Kita harus tahu konteksnya, ya kan, kita harus tahu aspek-aspeknya, ya kan, apakah memang itu rukhsah, apakah itu azimah, seperti itu teman-teman ya. Oke, setelah ini syimatul alim al-amalu bima ulima. Salah satu contoh wong sing ulama, cendekiawan, intelektual itu adalah mengamalkan apa yang dia pelajari, apa yang dia tahu. Kalau di dunia akademisi dia melakukan hasil risetnya, dia mengamalkan hasil risetnya, nggak main teori tok. Seperti itu. Oke, nah ini rencananya kita lanjut lagi nanti di hari H+10 Ramadan ya, kira-kira ya, H+10 Syawal insya Allah nanti. Habis ya hari segitu itu kan insya Allah sudah teman-teman sudah free ya. Mungkin ada yang sudah bekerja, ada yang masih los di rumah, mungkin nanti kita lanjut di situ, kita selesai dulu. Alhamdulillah, entah di antara malam 21 sampai 29 ini, di malam keberapa Lailatul Qadar itu beredar, seenggaknya di malam-malam yang ganjil ini kita selalu belajar, ya kan. Muka-mukanya di salah satu itu kan pasti ya, ini pasti itu ada Lailatul Qadarnya. Moga-moga ya itu ada yang bermanfaat bagi kita. Kalamun qadimullah yumallu